Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-solihah kelas 2? Semoga dalam keadaan sehat ya dan semangat menjalankan ibadah puasanya. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Bu Hana di pelajaran matematika. Kita sudah masuk di tema terakhir, yaitu di tema 7. Nah, di tema 7 ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, ada pecahan 1/2. Yang kedua, pecahan 1/3. Dan yang terakhir, pecahan 1/4. Nah, supaya paham, simak baik-baik ya penjelasan Bu Guru. Oke, sebelum ke intinya, kita kenalan dulu dengan pecahan. Anak-anak belum tahu kan apa itu pecahan? Ya, pecahan merupakan bagian yang sama besar dari kesatuan. Jadi, pecahan itu awalnya satu utuh, kemudian dibagi menjadi bagian yang sama besar. Nah, pecahan itu biasanya ditulis bentuknya seperti ini. A per B. Nah, A dan B ini angka ya. Nanti supaya lebih paham di penjelasan berikutnya ya. Nah, A atau atas itu disebut pembilang. Dan yang bawah itu disebut penyebut ya. Nah, di sini Bu Hana punya contoh pecahan. Nah, ini awalnya itu satu semangka utuh, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini contoh dari pecahan. Nah, ada satu lagi contoh yang bukan pecahan. Nah, di sini ada beberapa bagian dari martabak. Nah, kenapa bukan pecahan? Karena bagian dari martabak ini itu tidak sama besar. Ada yang besar, ada yang sangat kecil, ada yang sedang gitu ya. Karena ukurannya berbeda, jadi dia bukan pecahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar pecahan 1/2. Apel utuh dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nih, ada apel utuh, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, setiap anak akan mendapatkan satu bagian dari dua apel ini ya, yang tadi sudah diiris atau dibagi. Ini ada dua anak. Nah, maka ya, yang anak pertama dapatnya dari bagian yang pertama, yang kedua bagian yang kedua. Nah, satu bagian dari dua potong apel itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2 atau dibacanya setengah atau 1/2. Nah, jadi apel yang ini itu 1/2, yang sebelah kanan juga 1/2. Nah, 1/2 itu 1. Awalnya dia 1, karena dibagi 2 jadi per 2. 1/2. Oke, kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, ada donat utuh ya, yang dibagi menjadi 2. Nah, donat yang pertama ini termasuk pecahan 1/2. Kenapa? Karena dibaginya sama besar. Nah, tadinya 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, contoh yang kedua, donat juga dibagi menjadi 2. Nah, tapi dia bukan pecahan 1/2 karena dibaginya tidak sama besar ya. Ini yang satu kecil sekali, yang satu besar sekali. Nah, ini bukan pecahan 1/2. Nah, semoga dengan contoh ini anak-anak bisa lebih memahami pecahan 1/2 atau setengah. Kita lanjutkan ke pecahan 1/3. Ya, perhatikan.
Pizza utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nih, ada pizza utuh dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, setiap anak akan mendapatkan 1 bagian. Ya, kita bagi sekarang ya. 1, 2, 3. Nah, 1 bagian dari 3 potong pizza tadi ini ya, yang sudah dibagi ke anak-anak itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/3. Dibacanya 1/3 atau 1/3. Nah, sama seperti yang tadi. Kenapa 1/3? Awalnya 1 dibagi ke 3 orang, jadinya 1/3. Nah, dan ya, ditulisnya 1/3 ini ya, 1/3, 1/3. Oke, kita lanjutkan pecahan yang terakhir, ada pecahan 1/4. Nah, kalau tadi pizza coklat, sekarang pizzanya berbeda. Pizza utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, pizza utuh dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Setiap anak akan mendapat 1 bagian dari 4 pizza tadi. Ini kan sudah dibagi 4 ya. Nah, sekarang kita bagikan. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah dapat semua ya. Nah, 1 bagian dari masing-masing pizza yang sudah diterima itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/4. Nah, dibacanya 1/4 atau 1/4. Kenapa? Karena 1 pizza dibagi ke 4 orang, jadinya 1/4. Oke, semoga anak-anak bisa ya membedakan antara pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke. Nah, barakallah sudah semangat belajar hari ini ya, menyimak penjelasan dari Bu Guru. Tadi kita sudah belajar pecahan setengah atau 1/2 itu 1 dari 2 bagian yang sama besar. Ada juga pecahan 1/3, itu 1 dari 3 bagian yang sama besar. Dan yang terakhir ada pecahan 1/4, itu 1 dari 4 bagian yang sama besar. Ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan Bu Guru dengan baik ya. Semoga anak-anak bisa memahami. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan kepada ayah bunda di rumah atau bapak ibu guru. Nah, selalu semangat ya selama bulan Ramadan ini, beribadah di rumah, belajar di rumah, dan meskipun dalam keadaan berpuasa, jangan sampai anak-anak lemas ya, dan tetap membantu orang tua di rumah. Sampai bertemu lagi di pelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.